Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai hoaks dan SARA. Mulai dari pengertian hoaks itu sendiri, kemudian dasar hukum yang digunakan, lalu faktor penyebab munculnya berita hoaks, kemudian ciri-ciri dari berita hoaks, dan cara menghindari hingga sanksi yang dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Hilda Amadea, Natasha Sulian Pratiwi, Muhammad Fatihan, dan Putra Ramadhani, saya sendiri akan menjelaskan tentang hoaks dan SARA. Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, pengertian hoaks adalah setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam pasal 28 ayat 1, kata bohong dan kata menyesatkan memiliki arti yang berbeda, di mana pengertian bohong merupakan suatu perbuatan di mana informasi yang disebarkan baik berupa berita maupun informasi adalah informasi yang tidak benar adanya. Sementara kata menyesatkan merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka unsur-unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur daripada hoaks tersebut adalah setiap orang atau orang yang dengan sengaja atau ada asas kesengajaan dalam sini menyebabkan berita bohong dan menyesatkan menggunakan kata dan yang artinya kedua unsurnya harus terpenuhi. Mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, yang berarti di sini adanya kerugian. Dasar-dasar hukum pengaturan hoaks dapat ditemukan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan dalam pasal 45 ayat 1, jika terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1, maka akan dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, dasar hukum bagi pengaturan hoaks juga dapat ditemukan dalam pasal 390 KUHP yang mengatur tentang menyiarkan kabar bohong. Walaupun dengan rumusan masalah yang sedikit berbeda, karena frasa yang digunakan adalah menyiarkan kabar bohong. Pasal 390 KUHP berbunyi, barang siapa yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang dengan fons atau surat berharga dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Selain itu, dasar hukum daripada pengaturan hoaks juga dapat ditemukan dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Adapun beberapa faktor atau penyebab munculnya hoax. Yang pertama hanya untuk kesenangan belaka, yang kedua untuk mencari sensasi di internet maupun di media sosial, yang ketiga untuk mendapatkan uang dan untuk bekerja sama, yang keempat hanya untuk ikut-ikutan saja, yang kelima untuk menjatuhkan pihak lain, dan yang keenam untuk mengadu domba. Kemudian apa sih ciri-ciri berita hoax? Yang pertama itu, berita tersebut berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya, seperti tidak memiliki tim redaksi, kemudian tidak jelas siapa penulisnya, tidak ada tempat dan tanggal kejadian tersebut, kemudian menekankan pada isu SARA dan menjatuhkan pihak tertentu, kemudian judulnya sangat provokatif, kemudian bahasa dan kalimatnya tidak tertata dan atau tidak teratur, menggunakan bahasa yang emosional. Adanya 5 cara menghindari berita hoaks. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, cuman diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Maka dari itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian dibandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Maka dari itu,
setidaknya kita bisa sebagai pembaca memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalkan menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat-cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan berimbangnya sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto yang memprovokasi pembaca. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti-hoax, misalkan Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax FA/FHH, dan banyak lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai sanksi tindak pelanggaran berita bohong. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada 3 pasal yang bisa dikenakan, yaitu Pasal 14 Ayat 1, menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bisa dikenakan sanksi 10 tahun. Yang kedua, Pasal 14 Ayat 2, menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu bohong bisa dikenakan sanksi 3 tahun. Yang terakhir ada Pasal 15, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, bisa dikenakan sanksi 2 tahun. Sekian dan terima kasih.